Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharan Nurdadi. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kejadian keracunan pangan yang telah saya diskusikan dengan Aidanur Rahman. Pengertian kejadian keracunan pangan. Menurut Permenkes nomor 2013, keracunan pangan didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, diare, dan lain-lain akibat mengkonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran bakteri atau zat kimia lainnya. Data dari WHO sendiri, kejadian keracunan pangan itu menyebabkan setidaknya 600 juta kasus sakit tersebut dengan total kematian di angka 420.000 orang meninggal. Ini data WHO yang didapat dari tahun 2013. Gejalanya sendiri dari penyebab keracunan pangan. Yang pertama adalah mual, sakit perut, pusing, diare, dan demam. Yang paling umum terjadi itu adalah diare. Klasifikasi penderita menurut jenis kelamin dan usia. Menurut jenis kelamin, perempuan ini lebih beresiko terkena keracunan pangan. Dari hasil yang diterima di Indonesia sendiri dari tahun 2000 sampai 2015, perempuan itu terdapat 54,6% dari total keseluruhan kasus tersebut dan laki-laki 45,5%. Untuk kegiatannya sendiri, yang paling banyak menyebabkan keracunan sendiri adalah yang pertama adalah masakan rumahan. Itu ada sekitar 46,5%, jajanan sekolah ada 13,7%, hajatan ada 30%. Itu yang paling sering dijumpain. Ini kejadian-kejadian seperti ini, seperti masakan di rumahan ini terjadi karena adanya kontaminasi air atau cemaran pada air yang disebabkan oleh bakteri E. coli, atau yang banyak terjadi itu karena sanitasi di rumah sendiri itu agak kurang bagus atau kurang baik dan kurang layak. Makanya bakteri E. coli tadi itu yang ada di tempat sanitasi itu berpindah ke airnya dibuat untuk kegiatan sehari-hari seperti makan, mencuci, dan lain-lain, sehingga terjadi kecemaran. Data WHO sendiri, penyebab keracunan pangan yang paling sering terjadi adalah E. coli. Itu hampir 74,9%. Ini karena itu tadi, sanitasi yang kurang baik. Baru kita masuk ke contoh kasus kejadian pangan. Ini ada di Puskesmas Abin Semal 1 di Bandung, Kabupaten Bandung, pada tanggal 19 Mei. Ada kejadian atau ada laporan kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini adalah kejadian di mana ada sakit atau ini yang merebak atau wabah yang merebak gitu, yang lebih bisa dikenakan, bisa yang penderitanya itu di atas 30 orang. Biasanya gitu udah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Ini kejadian luar biasa ini peristiwa keracunan makanan yang dikonsumsi dari sekolah. Nah, ini juga di tanggal 9 Mei 2011. Ini sudah dilakukan penyelidikan oleh tim dan ditetapkan bahwa penyebabnya adalah E. coli juga, yang jenisnya enterotosigenik. Baru yang di kasus kedua ada di tanggal 8 Mei 2017.
Ini kasusnya ada di Dinkes Gunung Kidul. Berarti di daerah Gunung Kidul nih kasusnya. Ini ada kejadian luar biasa juga, yaitu pada warga yang terkena diare bersamaan pada tanggal 10 Mei 2017. Tetapi mereka tadi itu semuanya menjelaskan bahwasannya di tanggal 8 Mei, 2 hari sebelum mereka terkena wabah diare tadi ini, mereka dapat makanan hajatan dari saudara K dan saudara S. Dari laporan tersebutlah makanya untuk sampel makanan dari keluarga K dan dari keluarga S tadi ini diteliti, dan keduanya positif juga mengandung Escherichia coli. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini, atau dari yang bisa kita ambil pengertian dari kejadian keracunan pangan dari kelompok 3, bahwasannya sanitasi itu sangat penting, atau kebersihan pada makanan, air terutama, karena air adalah bahan pokok kita untuk membuat segala macam makanan. Kalau air sudah tercemar, maka semuanya akan tercemar dan terjadilah keracunan yang pangan yang ada pada beberapa penjelasan sebelumnya. Saya Muara Nurdadi dan Aida Nur Rahman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap di rumah, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.